Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nur Mufarah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang telah saya buat. Nah, di sini saya memilih kue cubit sebagai bisnis yang akan saya kembangkan sebagai ladang bisnis atau penghasilan saya sebagai seorang mahasiswa. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang saya memilih bisnis ini yaitu mengingat juga bahwasanya saya adalah seorang mahasiswa. Tak memungkiri bahwasanya seorang mahasiswa itu mencari sebuah pekerjaan secara bersamaan dengan jam kuliah itu menurut saya lumayan sulit. Jadi, saatnya saya itu harus membuka ladang bisnis atau ladang usaha di mana yang bisa saya kerjakan bersamaan dengan waktu jam kuliah. Nah, alasan saya memilih kue cubit ini karena kue cubit ini sebagian masyarakat sudah banyak yang mengetahuinya. Cemilan yang sangat digemari, cemilan jajanan pasar yang salah satunya sangat digemari oleh kalangan anak-anak, kalangan remaja, dewasa, bahkan orang tua pun juga sangat menggemarinya. Selain itu, kue cubit yang disajikan secara cepat, pembuatan yang tidak begitu ribet, sehingga membuat efisiensi waktu saya itu tidak terlalu banyak dibuang untuk pembuatan dan pengemasannya. Kemudian kita masuk ke dalam visi dan misi. Nah, visi saya untuk usaha ini yaitu menjadikan atau mengingat bahwasanya masyarakat luas tentang jajanan kuliner tradisional khas Indonesia ini sedikit pudar karena banyaknya masuk jajanan dari kalangan barat. Nah, untuk tidak menghilangkan budaya itu sendiri, yaitu tetap menciptakan makanan khas Indonesia, saya memilih kue cubit sebagai cemilan yang sehat dan mengenyangkan sebagai ajang bisnis saya. Kemudian misi saya yang pertama yaitu menghasilkan produk kue cubit yang lebih fluffy dan lezat. Nah, yang dimaksud lezat di sini itu bukan hanya lezat soal rasa, tapi soal kualitas, soal higienis, dan soal rasa lah tentu saja. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi dengan konsumen dengan baik dan terintegrasi. Nah, selain itu, saya juga menjalin komunikasi dengan konsumen-konsumen saya dengan memasarkan bahwasannya kue cubit saya ini tanpa bahan pengawet dan baik dikonsumsi oleh siapapun, oleh penderita penyakit apapun, seperti itu. Yang ketiga, mengadopsi resep tradisional bernuansa modern. Maksud mengadopsi resep tradisional. Nah, kue cubit biasanya dijual di jajanan pasar yaitu bungkusan 500, 1000, tapi di sini saya mengolah kue cubit itu seperti jajanan yang terkesan wow. Contohnya kayak saya meletakkan di suatu mika, kemudian saya taburin dengan mesis-mesis itu agar terlihat seperti kue modern lah, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadikan kue cubit menjadi cemilan makanan yang berkelas. Yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan manfaat yang besar pada sesama. Selanjutnya, deskripsi produk. Nah, kue cubit ini menggunakan campuran susu dan tepung terigu sebagai komponen utamanya. Adonannya dimasukkan dalam cetakan, kemudian dimasak dalam beberapa menit. Nah, deskripsi produk ini kita juga akan membahas mengenai asal-usul kue cubit. Kenapa kue cubit ini bisa disebut dengan kue cubit? Nah, kue cubit ini berasal dari pemerintah Belanda menjajah Indonesia. Jajanan yang terkenal oleh pemerintah Indonesia selain kroket, keras tekel, dan kue profties. Nama kue cubit sendiri itu diambil saat istilahnya seperti ini. Pembuatan kue cubit
mengambil kue dari cetakan dengan cara mencubitnya. Jadi apabila kue tersebut udah matang, diambil dengan cara mencubitnya. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran toko ini dari pukul 7 sampai pukul 3 sore. Nah, letaknya itu di dekat Pasar Gentan. Jadi di situ ada satu ruko, cuman saya tidak menyewa ruko, akan tetapi cuman seperti gelasar-gelasaran kayak seperti itu. Nah, itu saya juga menitipkan ke warung-warung terdekat dari pukul 7 sampai 3 sore. Selanjutnya, cara pembuatan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan yaitu ada gula pasir, tepung terigu, telur, susu cair, baking powder, vanili, mentega. Topping pun juga ada topping meses dan topping keju. Selanjutnya alat yang saya gunakan, yang pertama ada baskom, spatula, sendok, saringan, mixer, cetakan baja, loyang, mika, kardus, kompor, dan gas. Nah, untuk pembuatannya sendiri yaitu saya menyiapkan dulu bahan-bahan, kemudian yang pertama itu memasukkan telur dan gula, lalu dikocok sampai telur itu menghasilkan busa, kemudian menggunakan mixer. Mungkin kalau tidak menggunakan mixer atau kocokan pakai tangan biasa juga bisa. Kemudian setelah keduanya sudah tercampur, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Kenapa kita memasukkan sedikit demi sedikit? Kalau misal kita memasukkan semuanya langsung, maka nanti hasil dari tepung terigu itu akan menggumpal-gumpal. Seperti itu. Kemudian saya masukkan mentega, vanili, baking powder. Sembari menunggu adonan tersebut mengembang, saya juga memanaskan cetakan, kemudian baru saya masukkan percetakan-cetakan. Kemudian jika sudah matang, saya hanya menaburi topping di atasnya. Cuman di sini saya masih menggunakan 2 topping saja, yaitu yang pertama topping meses dan topping keju. Nah, di sini saya untuk bahan bakunya sendiri itu habis kurang lebih 363.000. Namun, tak memungkiri untuk keuntungannya sendiri itu saya memperoleh sekitar 137.000 dalam satu hari. Nah, bayangin aja kalau dalam 1 minggu pasti kan udah banyak banget itu. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.